Cijeng ini dia ada sih dekat. Oh, si Aceh. Proporsi beda ini dia mau cokok. Kalau main cokok di sini ya itu bang. Sini aja kita main naik kan. Kita bola nonton 2 kali. Ini terlalu gelap ya. Terlalu gelap di warnaan. Kalau bisa nih kalau pakai cat air adalah jarak ini sekian pun jarak pedagang clear dan kenapa gelap? 2 kali yang cat. Oh, terlalu tebal. Kalau kesalahan terlalu tebal. Aku dan warna nih kalau misal kalau warna cepat, itu cepatnya maksudnya di sini juga cepat mudah, cepat standar, cepat layak layak. aja tapi tetap pola ini tak boleh. Untuk PR-nya nih kali. Mau ikut Das. Head kalau ada six semua. Head. Tapi mana ngejar gitu? Angin aja akrilik. Wah, keren. Karena kuat pasti kan. Kalau bisa nih kok sprot gitu kok ada. Sped dasar nih kok. Sped umum set. Kenapa merata nih? Lalu teknik bercak ya. Ada teknik lukis tangan ya. Dan demen bercak arsir dan lebih membawa sih cuma lu hasil rumput ya. Ya, di sini dulu. di dalam TikTok. Dan ini ke ikon. Mohon ke manis sih semua. Cuma perempat kok. Oh, lihat nih pedegah nih. Itu jempol itu. Sebenarnya ini apa tadi? Apa misalnya gajah gitu model. Des itu modelnya. Des macam itu. Oke. Ikut Sama Siapnya terpikirkan. Karakter cukup kuat. Cukup dominan. Tapi harus lebih berkembang. Penilaian. Terima Tidak kasih. demo, tapi keras langsung. Memang tidak perlu dijelaskan bahwa itu kene. Ketika orang awam atau masyarakat umum melihat karya yang mudah dicerna, orang noleh kan ya, oh kene kayak tidak perlu bertanya atau taksu lah, masuk udah visual warna dalam lah. nah kecuali yang pacara oke lah. Ini kan madok seni-seni. Ya, besok-besok ya. Ini pedalam karya, ini belum ini
rusak sana dalam ini merasa bayon beli ini soalnya merasa belum hidup nih ya. Mangkok pucat ya warna modelnya bisa ini nih full gitu. Iya. Kan ada kepala bagian. Ini gogoh nih tadi sih. Full gitu. Ini kan baunya ini caling kan dua bisa aja caling boleh. Bang, do harus diperhatikan senar. Yang jalan ini kan dua caling main. Ini kembung di sini. Boleh. Yang sebelum kita main lah caling bebas. Main jalan. Caling kan dari Tapang Bulu. Lah pun kalau Maya. Ini menggelap deh. Kesan harus agak tongkek. Oke, itu PL dan kan. Oke, teman-teman. Kita boleh. Ini kembalian sonten. Warna Pak. Ini pun kesempatan untuk jika karya-karya ada becik di Palipal dan lain-lain itu ada yang perbanding becik benar ya. Kalau kian ini betik ya, betik kini kira.
kotak nih kan kotak pulang pun berdiri pakai berdiri pulang pun kata bahkan kotak ya polanya nih kan jadi ki ada titik tertinggi ya. Sedangkan tapal nih ke harusnya ada titik tertinggi kan ki pada depan niki titik tertinggi niki paling tegak paling menonjol niki kedua baru niki dan pandangan samping niki yang paling tegak niki paling menonjol di pandangan samping Depannya masih gede. mau nyang ke belakang mau ini kan cukup kan niki bos keras main ke belakang mau ini kan bocah bos dia bisa nonjol pendek tuh simbolnya nah cewek belakang gelap aja ya, kalau dilihat dari keseluruhan berfungsi serasian banyak dan doang kesan cuma detailnya itu lebih diprofesionalkan lagi dari figuran aja mantan mencedak kan mencedak kan tetap halus sedikit lebih berjiwa harmoni hal wajib itu mata harus mengkilap wajib itu rambut desik rambut gradasi warna ada dua tambah dan satu warna sebenarnya di depannya pulang pikul apa kayak gitu kuping yang ngain manusia pulang pada mai kali munying dia nanti Tiga dia. ya munggu balik ya Masih nempel di kotak. Harusnya kan ada boyo yang ada ini pas malam jalan Kami informasikan kepada seluruh itu PR-nya sepengot tuh didetek pengor terus ini kan cuma pengor sedangkan sepengor itu identik dengan mulutnya pengor ini harus tetap karena bulan lulus ini mantan pengor ini cedak ya karena ya pengor kan pasti melepit jadi dia agak halus tapi cadeknya juga tetap begitu tengkoraknya juga tetap ya ada pengor itu cuma kulitnya mantan nah kena kesan dan yang bocor kan gitu pandangan depan itu yang menonjol itu niki paling menonjol niki gitu kurang gitu kedua niki dan penuli pandangan samping niki paling menonjol ke basic aja nih ya
Ini nomor pasalnya dia. Nyampe janggut, ajak tulang, situ kopik, tulang warna. Menjadi tempat untuk berlomba. Yang pun ngejuri nanti bisa melihat perbandingan karya Nike untuk di tendanya kan tidak ada belat-belatnya nanti yang menjuri ya harus tenda. Oke siap. Selanjutnya mungkin bisa dibocorkan sedikit ya. Jadi untuk penonton dan juga supporter yang hadir pada hari ini apa saja sih aspek penilaian yang menjadi poin yang sangat krusial dalam lomba golf ini di Bangli? Untuk di tapal terutama ya. Untuk di tapal teman, ring di tapal, ke detailnya ya. Untuk di telinga ya, yang lihat dari nomor 1 ke nomor sekian, di telinganya nih ke kadang-kadang ase-ase ya kayak kuping gitu model, dan bolong ya gitu modelnya, kita cara model kayak kesan bibeh gitu, yang bibeh kan kayak kan alo nah pangenah rumit menggaya engken carane gitu, entah ya pemasangan giginya gitu model gitu. Cara kita langsung detail. Berarti harus ada apa ya tingkat kerumitannya dan tantangan tersendiri Iya, ya tersebut ya. gitu. Oke, mungkin kalau dari Mang Igi sendiri Mang, gimana Mang pendapatnya terkait tapal logo dulu? Jadi dari sisi apa ya aspek utama yang dinilai, kemudian hal yang paling krusial dalam tapal logo. Kalau menurut yang pribadi, dari sekian sepengalaman yang pribadi, kalau berbicara tapal logo khususnya, tapal logo itu adalah basic atau pionir dari logo itu tersendiri. Karena tapal itu yang paling pertama dilihat, tapal itu menjadi acuan untuk dinikmati yang paling pertama. Sekali logo karena logo itu yang paling basic di setiap perlombaan logo itu lomba tapal logo itu yang perlu diperbaiki oleh teman-teman atau calon perlombaan gitu, yaitu basic dari penempatan antara sikut mata, telinga, dan batas di hidung ke bibir. Itu basicnya. Yang lebih gampang itu basic dari tapal itu adalah tengkorak manusia. Yang dipelajari. Sedangkan tadi yang lihat karya-karya teman-teman yang sangat luar biasa ini, kebanyakan itu kelemahannya di basic. Karena basic itu yang membawa cikal bakal dari aplikasi sendiri. Dari basic baru ke pengembangan korpor karena ada dua wajah. Dari ada lebih wajah baru ke karakter yang mungkin proporsional daripada tapal tersebut, artinya gimana caranya tapal itu biar terkesan gimana ya, artinya taksunya masuk gitu ya. Oke siap. Jadi selanjutnya ada di Dewes ini salah satu putra kebanggaan Bangli nih yang juga ikut apa namanya menilai. Jadi di Dewes gimana perasaannya di Dewes? Jadi teman-teman kita anak-anak muda Bangli, kemudian ada juga anak-anak muda dari luar Bangli yang datang ke Bangli untuk mengikuti kegiatan logo. Kemudian ada juga teman-teman juri dari Gianyar, 2 orang yang hadir. Gimana perasaan di Dewes selaku anak muda asli Bangli? Silakan. Bapak yang mengucapkan semua sangat mudah di negaranya kan antusias politik sangat luar biasa. Ya, yang lihat dari umur SD kalau nggak salah sudah ada ikut itu artinya kan tapi untuk kreativitasnya sudah mengarah gitu.
dan komputer bukan kita ngomong yang jelek ini, tidak main game dan gadget gitu. Ada minimal kreativitas dulu, ada keterampilan di situ. Nanti kedepannya kan bagus gitu untuk perkembangannya dia sendiri gitu nih. Bisa bertanggung jawab dan sebagainya, ini kan bisa berkarya dan seterusnya. Itu sih dari jelas ya. Oke, jadi singkat, padat dan jelas. Jadi penjelasan dari Dewis terkait Untuk membuat kriteria lomba ogoh-ogoh setingkat SD. Kita nggih. Siap. Pak jangan dia digabung ke umum kintan. Artinya kan yang pada SD kan seru ya. Kintan model. Oh, ragu bareng-bareng dini aja. Ya ada kelasnya. Kintan nggih. Untuk kedepannya niki masukan yang. Oke, terima kasih. Nggih. Niki wonten sih. Oke, dari Maiki sendiri, Mang. Jadi Masuk apa ini ogoh-ogoh ya? Ini ogoh-ogoh ya? Ini ogoh-ogoh mini. Aduh, ligang ini lah. Medan. jadi mungkin intinya gini. Jadi kalau misalkan kita udah mengikuti perlombaan itu, jadi apapun misalkan keputusan daripada dewan juri ada yang untuk melaksanakan penilaian, kita harus sudah siap menerima. Sangat sulit lah untuk menilainya, tetapi dewan juri punya cara penilaian yang khusus karya yang ditunjukkan. Menurut Dewis gimana? Oke, terima kasih Dewis. Dan terima kasih buat Dewan Juri, nanti kita akan ngobrol lagi. Jadi hari ini juga kita nasional juga ada kita Mani dan beliau hadir. Ya, selamat datang Pak Bupati. Ini ada rekan-rekan kita, ada Liagus Kokak, silakan Pak Bupati. Jadi ada Liagus Kokak dari Gianyar, kebetulan beliau adalah seorang seniman ogoh-ogoh juga. Kemudian ada Mang Egi, ya ini dengan karya fenomenalnya. Kemarin mungkin Pak Bupati sempat melihat di sosial media itu ada tulak tunggul. Jadi anak-anak kecil yang 3 tahun itu tahu tulak tunggul, gitu. Nah, kebetulan sekarang inilah maestro tulak tunggulnya hadir sekarang. Kemudian ada Pak. Jadi ada juga salah satu putra Bangli Pak, ini ada Dewis dari Pokuwon juga merupakan seniman ogoh-ogoh juga dari terakhir Pak ya. Hari penutupan, kemudian beberapa kegiatan juga dilaksanakan dari kemarin, bahkan dari sebelum puncak acara juga ada beberapa kegiatan. Kemudian hari ini juga akan diakhiri dengan lomba ogoh-ogoh ini dan ada pementasan musik juga. Jadi kreativitas anak muda gitu. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, teman-teman Bangli Cup TV dimanapun berada yang hormati. Juga terima kasih kepada Maiki sudah hadir di Kabupaten Bangli, terus juga Agus Kokak, terus juga Dewis. Mungkin ini satu-satunya putra Bangli yang bisa hadir. Jadi ini yang karya tulak tunggul ya. Jadi tahun lalu sebenarnya itu setelah ditampilkan di alun-alun Gianyar, di medsos kita juga banyak aspirasi sebenarnya supaya juga ditampilkan di alun-alun Bangli. Ya, cuman waktu itu panitia mungkin pertimbangannya sudah nonton di Gianyar, jadi atau mungkin tidak tahu saya komunikasinya, jadi tidak hadir tulak tunggulnya di Bangli. Jadi melihat perkembangan hari ini, khususnya untuk ogoh-ogoh mini, topeng, ini saya benar-benar cukup kaget karena karya-karyanya cukup detail dan juga memang kolaborasi antara tradisi dan juga mungkin sudah menggunakan teknologi di dalamnya. Bahkan lomba ogoh-ogoh mini ini menjadi salah satu yang lagi tren, penggemarnya semakin hari semakin banyak. Bahkan beberapa karya saya lihat tadi sampai dihargai lebih dari 30 juta. Ternyata kreativitas yang awalnya memang belum mengutamakan menjadi produk ekonomi nyata, bahkan sudah mulai juga dilirik menjadi salah satu ekonomi nyata yang berupa penghasilan bagi pembuatnya. Ini juga membanggakan bagi kita di tengah modernisasi, perkembangan teknologi,
pergaulan yang semakin lintas batas dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi ini memang sudah seyogyanya bisa dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat, mau ada di balik bukit di Kintamani, anak-anak muda Kabupaten Bangli yang memang sudah mulai menunjukkan kreativitasnya di Segeral ini. Kalau kita ngomongin adat seni budaya misalnya, memang banyak sekali warisan budaya yang asalnya dari Kabupaten Bangli. Berbagai tarian baris Bangli, mungkin ada ratusan tari tradisi baris Bangli yang memiliki. Gong Gedi itu yang kita miliki di Bangli ini rata-rata adalah warisan leluhur. Jadi kalau yang lain mungkin ya karena punya modal yang cukup dia bisa beli, tapi kalau kita di sini semua adalah warisan. Dan semua hal itu juga terus mengalir dengan berbarengan dengan kemampuan anak cucu itu untuk melakukan regenerasi terhadap berbagai hal kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi mungkin untuk pembukaan teman saya bangga dan juga khususnya Dewan Juri bisa hadir yang sekualitas ini. Tentu banyak sekali manfaat yang akan bisa kita ambil dari pengalaman, dari berbagai referensi yang beliau. Kalau melihat orang-orang ini, saya yakin lah jam terbangnya, pengalaman Dewan Jurinya, dan kemampuan produksi terkait dengan karya-karya yang sudah kita yakini bukan hanya dicintai oleh warga Bali, bahkan juga sampai ke tingkat internasional. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Kita tetap harus bisa jengah bagaimana semangat ini harus kita cerminkan untuk benar-benar kita bisa lebih tinggi, kita bisa sejajar, bahkan bisa melampaui daripada kabupaten kota lain yang ada di Bali. Karena sejarah memang menunjukkan seperti itu. Kerajaan Bali kuno terbesar ada di Kabupaten Bangli. Maka sewajarnya kita sebagai generasi muda sekarang juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa masa keemasan, masa kejayaan zaman dulu itu kepada masa hari ini. Mungkin itu sebagai opening statement ya. Lalu saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi terima kasih tepuk tangan buat Pak Bupati Bangli yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Jadi sudah banyak sekali memberikan masukan terkait kegiatan seni ogoh-ogoh yang dilaksanakan. Yang budaya Bali, silakan. Kita nanti sudah pasti kita tidak mengatur jenjang berikutnya berikutnya libatkan seniman senior. Kita undang, kita bikin stand, dipamerkan ya apa yang nanti karya-karya contoh seperti pelukis Pak Mayu di Pura-Pura. Kita tampilkan untuk yang mohon tahun depan kalau bisa ada stand lah. Kita tampil ke seniman-seniman itu. Berikan apresiasi tepat ternyata. Siap. Oke, jadi apresiasi untuk seniman-seniman lawas yang ada di Bangli. Ada tambahan mungkin gitu? Untuk Pak Bupati, untuk kemajuan seni di Bangli? Seni di Bangli bisa nggak kita seperti di Bangli? Memang ogoh-ogoh itu kan juga harapan kita satu kegiatan. Nanti di Bangli kalau bisa bikin undang. Nanti orang-orang kita ambil hampir di lapangan. Oke, jadi saya seperti itu masukannya. Artinya ada event-event yang bersifat lomba tadi. Dari mulai anjing Kintamani, yang hobi burung, yang hobi kebut-kebutan, kita sudah fasilitasi dengan drag race dan juga berbagai fasilitas umum yang menyangkut kepemudaan menjadi prioritas pembangunan yang kita lakukan di Kabupaten Bangli. Tentu pembinaan, bantuan, ruang-ruang kreativitas dan event-event memang menjadi salah satu wadah yang wajib juga diberikan kepada seluruh
seniman, baik itu seniman tua dan seniman muda. Termasuk perayaan hari ulang tahun ini mungkin kalau melihat dari prosentase, mungkin 70% isinya adalah tradisi seni dan budaya. Dari pembukaan sampai penutupan nanti malam. Artis yang kita hadirkan tahun ini juga adalah artis-artis lokal Bangli, artis lokal Bali. Yang ternyata saya sampai kaget sekali karena 2 hari ini malam harinya alun-alun ini benar-benar penuh sesak. Jadi ini mencerminkan bahwa memang ada tradisi seni ini, termasuk seni suara pun memang sudah semakin lebih dicintai lagi oleh generasi-generasi kita. Dan masukan daripada Bapak tadi itu saya sudah ingat dan catat karena juga ada ketua panitianya di sini, dan itu tentu ke depan akan lebih banyak lagi ruang yang diberikan untuk seniman-seniman lokal kita. Karena jujur saja seniman ini besar sekali perannya di dalam menjaga dan melestarikan warisan yang kita miliki yang sangat adiluhung ini. Warisan itu adalah identitas yang tidak bisa kita nilai dengan ekonomi. Identitas itu adalah jati diri kita. Menyatakan kita harus memberikan ruang yang lebih untuk HUT ke depan. Jadi bukan hanya HUT sebenarnya, perayaan kita ada ulang tahun 17 Agustus, ada beberapa kegiatan kalender kerja yang mungkin ini juga mulai harus kita rancang ke depan agar memasukkan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif, apalagi bisa memiliki nilai ekonomi yang nyata. Kita juga dalam mungkin besok kalau nggak salah akan diadakan dog show untuk anjing kita mani, karena ternyata anjing kita ini sekarang sudah diakui oleh dunia dan sudah beberapa kali menjuarai kejuaraan pentas anjing di level dunia. Jadi terima kasih sekali lagi masukannya. Kembali ke acara hari ini, Ogoh-Ogoh Mini ini saya sangat apresiasi kegiatan ini, walaupun tadi saya dengar laporan dari panitia ini kalau dibuka katanya ini bisa 500-an yang hadir. Nah ini kan di luar daripada bayangan yang kita generasi apa namanya ini, generasi X kalau nggak salah. Sementara yang kita akan perlu bina untuk menjadi Indonesia emas ini adalah generasi Z dan generasi Alpha. Ini memang sudah lain sekali, dan ternyata generasi Z ini karya-karyanya juga tidak kalah, tidak terbayang kalau mereka juga sebagian besar sudah mencintai warisan-warisan seni dan budaya, tapi dengan persiapan yang lebih matang. Saya kemarin waktu Hokianya juga kebetulan saya hadir di podiumnya. Memang lebih banyak seniman waktu itu yang terlibat, seniman senior. Kalau nggak salah mungkin semua kecamatan waktu itu menampilkan karya-karyanya. Nah kebetulan di sini kemarin tidak ada parade antar kecamatannya, tetapi untuk kolasannya diwakili oleh anak-anak SD, SMP sekecamatan Bangli. Mereka juga berkolaborasi dalam rangka membuat sebuah tarian kolosal yang memang mencerminkan kekayaan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bangli. Mulai dari bisa Purkeher sampai dengan barang berutuk yang ada di Trunyan pun tampil di alun-alun ini. Jadi kita sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Terima kasih, makasih ya. Oke, ya makasih Pak Bupati. Jadi seperti itu, Liniwis juga sudah dijawab sama Pak Bupati tadi. Sejatinya segala kreativitas semenjak Pak Bupati menjabat Pak ya. Jadi beberapa kegiatan juga yang melibatkan komunitas sudah dilaksanakan sebenarnya di Bangli. Mungkin ada masukan baru daripada Liniwis, jadi seniman lukis dan seniman yang sudah lawas itu akan ditampilkan untuk sebuah pameran nantinya. Jadi seperti Nike dan juga disinggung tadi terkait
kegiatan kita juga di luar Kabupaten Bangli juga yang cukup meriah kemarin. Jadi pandangan dari teman-teman Gianyar, ya gimana kira-kira pandangan dari teman-teman Gianyar terkait kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Bangli, mungkin seperti di sosmed atau di mana, dan kemudian khusus untuk kegiatan ogoh-ogoh hari ini yang juga dihadiri oleh Pak Bupati langsung. Jadi gimana? Untuk tanggapan saya pribadi mengenai ulang tahun Kota Bangli, yang saya lihat Kota Bangli ini penuh dengan spirit kesenian yang sangat kental sekali, dari warna seni barong, dari seni tapel. Bangli ini sudah memiliki ciri khasnya, sudah memiliki warna dari dulu. Nah, di sini saya harap untuk para regenerasi muda, khususnya di Kota Bangli, agar tetap menjaga identitas Kota Bangli ini di bidang seni. Seni itu agar bisa dinikmati di kancah seperti PKB contohnya. Itu akan ada penampilan berbagai kota seperti halnya di Kota Bangli ini sudah memiliki kesan tersendiri. Contoh seperti sistem atau apa namanya podcast. Iya. Untuk pertama kalinya saya menjadi dua juri ogoh-ogoh ini maupun tapel, sedangkan kemasannya yang baru. Iya, artinya ada podcast. Artinya podcast ini bisa untuk media informasi kepada seluruh masyarakat agar diketahui bagaimana sih sebenarnya sistem penilaian ogoh-ogoh di Bangli. Kan seperti itu Bang ya, mungkin seperti ini. Jadi mungkin yang kita bantu adalah mungkin proses pencahayaan dan juga ini sirkulasi udaranya biar lebih baik. Oke. Makasih Bang, ada yang tambahkan lagi? Siap. Oke, dari Blegus Oka nih. Jadi dari Dewan Juri. Jadi tentunya dalam perlombaan ini ada kesulitan untuk menilai. Kemudian bagi para peserta juga yang mungkin nanti belum berkesempatan. Ini kan ada juara nih dalam lomba ini. Ya, artinya untuk pada untuk berkarya, cari referensi entah di Pinterest, entah tapel-tapel yang udah dapat juara, intip gitu, ya cari kelemahannya di mana, detailnya mana. Balik ide nih siap untuk lomba ogoh-ogoh nih yang ingin lebih mendahului daripada sekarang. Niki kan terakhir kan? Iya. Lebih mendahului dia lomba ogoh-ogoh mini Selatabar niki. Sirenya juara niki. Pacang tapel ya. Sareng ogoh-ogoh ya. Niki kan pemedak niki bisa. Iya. Ada nih terang semedon ada di Bangli. Wentan doleh. Oh, nih juara satu. Iya. Tadi acuan pacang ya. Latihan stand. Kita sih siap. Jadi banyak sekali masukan. Jadi khususnya teman-teman panitia ini banyak sekali masukan. Jadi lombanya untuk tahun depan kalau mengadakan lagi ya kita lebih awal lagi mengawali. Tetapi sebenarnya tujuan yang jauh lebih penting daripada juara adalah bagaimana semangat menyambut baik, bagaimana semangat gotong royong, bagaimana jengah harus ada di dalam dada kita, terutama generasi muda Kabupaten Bangli, untuk benar-benar berkontribusi membangun daerah kita ini. Karena sebenarnya kalianlah para anak muda Kabupaten Bangli, calon pemimpin Kabupaten Bangli. Kalau kami ini kan sudah lewat 50%. Tapi kalianlah masa depan Kabupaten Bangli. Maka dari itu jangan berhenti untuk berkarya. Yakin bahwa sesuatu yang diseriusi dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh,
pasti akan menghasilkan yang baik. Karena kata-kata mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Begitu juga kita di kehidupan ini. Kalau kita mau mendaki gunung yang tinggi, maka sudah tentu semakin tinggi mendaki, semakin banyak tantangan, rintangan, hujan, badai yang akan menerpa kita. Tetapi sebagai generasi muda, kita tidak boleh goyah. Kita terus harus melangkah maju. Karena hidup ini, masa depan ini benar-benar ada di tangan kita sendiri. Bangli akan maju di tangan kita, anak-anak muda Kabupaten Bangli. Jadi jangan pernah menyerah, terus berkarya, karena dunia di sekitar kita terus bergerak semakin cepat. Maka kita juga harus bisa bertransformasi dan menjawab tantangan global ini ke depan. Sekian, bravo anak muda Bangli, persiapkan diri kalian untuk menjawab semua tantangan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.